Di kaki pegunungan yang sunyi di daerah Kalikasa, lahirlah seorang bayi lelaki yang kelak dikenal dengan nama Kiai Ahmad Rifai. Ia lahir pada awal abad ke-19, dari pasangan petani biasa yang taat agama. Desa Kalikasa, meski kecil, dikenal sebagai tempat persinggahan para musafir dan ulama. Orang-orang percaya, tanah ini menyimpan rahasia besar yang hanya diketahui oleh orang-orang terpilih. Ahmad kecil tumbuh dalam nuansa spiritual yang pekat. Setiap suara azan menggema bak alunan doa yang menggetarkan bumi. Sejak usia 5 tahun, Ahmad sudah menunjukkan keistimewaan. Ia cepat hafal ayat-ayat Al-Quran, dan seringkali menangis saat mendengar kisah para nabi. Ayahnya, seorang santri tua yang tidak sempat menuntaskan pendidikannya di pesantren Jampes, melihat potensi besar dalam diri anaknya. Ia lalu membawa Ahmad mengaji ke Kiai Syamsuddin, ulama sepuh di kampung tetangga yang terkenal tajam mata batinnya. Kiai Syamsuddin langsung menyatakan, anak ini bukan anak biasa. Dia bukan hanya penuntut ilmu, tapi akan menjadi penyangga umat. Dalam waktu 3 tahun, Ahmad kecil sudah khatam Al-Quran dan menguasai dasar-dasar nahwu, saraf, dan fikih. Tapi yang membuatnya istimewa adalah kemampuannya menyerap hikmah tasawuf dari kitab-kitab besar seperti Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Saat usianya baru 9 tahun, ia sudah mulai menulis catatan-catatan kecil tentang akhlak dan perenungan hidup. Ia juga sering merenung di tepi sungai Kalikasa, mencari makna dari arus air yang tak pernah berhenti mengalir. Pada usia 12 tahun, ia diantar ke pesantren besar di Kudus untuk belajar pada Kiai Abdul Halim, seorang ulama besar yang juga dikenal sebagai ahli tafsir. Di sini, Ahmad menemukan dunia baru. Ia belajar siang malam, dan dalam waktu 5 tahun, menguasai banyak kitab kuning. Tapi yang paling menyentuh hatinya adalah pelajaran tentang keikhlasan dan jihad fisabilillah. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan sekadar mencari ilmu, tapi menjadi pelita dalam kegelapan zaman. Ketika berumur 17 tahun, ia pulang ke Kalikasa. Tapi ia bukan lagi Ahmad kecil yang dulu. Ia kini menjadi seorang pemuda dengan sorban putih di kepala dan cahaya ilmu terpancar dari wajahnya. Ia mulai mengajar di surau kecil peninggalan kakeknya. Murid-murid mulai berdatangan, dan ia dikenal sebagai Kiai Rifai Kalikasa. Tapi ini baru awal kisahnya. Ia tidak hanya akan menjadi pengajar, melainkan menjadi perlawanan spiritual terhadap tirani kolonial dan penjaga ruh keislaman di tanah Jawa. Di tengah aktivitasnya mengajar, Kiai Rifai sering mendapati hal-hal ganjil di malam hari. Beberapa santri melihat cahaya putih keluar dari surau saat ia sedang bertafakur. Kadang terdengar zikir lirih yang menggema seperti suara dari langit. Warga Kalikasa mulai percaya bahwa Kiai Rifai memiliki karomah, tapi ia selalu merendah, hanya berkata, itu bukan saya, itu pertolongan Allah untuk orang-orang yang menjaga salat malam. Namun cerita tentangnya mulai menyebar jauh hingga ke Pekalongan dan Demak. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, seorang lelaki tua datang mengetuk pintu surau. Ia memperkenalkan diri sebagai Abdurrahman, seorang musafir dari Banten yang mengaku mendapat petunjuk melalui mimpi agar belajar pada Kiai Rifai. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki bersorban putih duduk di atas batu besar dan membaca doa dalam bahasa Arab yang sangat dalam maknanya. Saat melihat Kiai Rifai, ia langsung bersujud dan menangis. "Engkaulah orang itu, Tuan," katanya dengan suara bergetar. Mulai hari itu, murid-murid dari luar Kalikasa berdatangan. Mereka datang dari Cirebon, Tegal, Jepara, bahkan Mataram. Santri-santri ini bukan hanya mencari ilmu, tapi juga tuntunan ruhani. Kiai Rifai mengajarkan ilmu fikih, tafsir, tasawuf, serta ilmu hisab. Tapi yang paling diingat murid-muridnya adalah pelajaran tentang kejujuran dan keberanian melawan kebatilan. Ia berkata, orang yang berani berkata benar di hadapan penguasa zalim, itulah syahid yang hidup. Pada tahun 1830, saat Perang Diponegoro baru saja padam, aroma ketakutan masih menyelimuti Pulau Jawa. Penjajah Belanda mulai mencari cara untuk mengendalikan para ulama dan kiai yang dianggap sebagai ancaman. Mereka mencoba menyuap, mengancam, bahkan menutup pesantren-pesantren yang dianggap radikal. Tapi Kiai Rifai bersikap tegas, ia menolak semua bentuk kerjasama. Ia bahkan menulis sebuah risalah berjudul, Sifa Al-Galil, isinya adalah seruan untuk menjaga agama dan tidak tunduk pada kekuasaan batil. Tulisan-tulisannya mulai diam-diam disalin dan disebarkan oleh murid-muridnya. Risalah itu menyebar ke berbagai daerah, mengobarkan semangat kaum santri untuk tetap istiqomah.
Belanda mulai cemas. Mereka menyadari bahwa Kiai Rifai bukan ulama biasa. Ia adalah pemimpin spiritual yang bisa menggerakkan hati umat tanpa senjata. Maka mulailah pengawasan terhadap dirinya diperketat. Namun Kiai Rifai tetap tenang, terus mengajar, menulis, dan mempersiapkan generasi penerus perlawanan tanpa kekerasan. Risalah Kiai Rifai tidak hanya menggugah hati umat, tapi juga menggelisahkan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam lembar-lembar kitab kecilnya, ia menulis dengan gaya bahasa halus, tapi isinya tajam bak pedang. Ia membahas keharaman bekerja sama dengan penjajah, menentang kebijakan pajak paksa, dan mendorong umat Islam agar kembali pada ajaran tauhid yang murni. Baginya, penjajahan bukan hanya urusan politik, tapi bentuk dari kesyirikan sistemik yang harus dilawan secara ilmiah dan spiritual. Beberapa kiai di wilayah Pantura mulai bergabung dalam jaringan perlawanan moral yang dibangun Kiai Rifai. Mereka tidak mengangkat senjata, tapi menyusun kekuatan lewat masjid, musala, dan pesantren. Di setiap tempat, dibacakan risalah Kiai Rifai, dijelaskan makna-maknanya, dan ditanamkan keberanian kepada umat. Pesan utama yang selalu disampaikan, Islam adalah agama merdeka. Umatnya tidak boleh tunduk kepada takhut. Kalimat ini menjadi semboyan yang membara di dada para santri. Melihat perkembangan ini, pemerintah Belanda makin geram. Mereka mengirim seorang pejabat intelijen bernama Peter Van Don untuk menyelidiki aktivitas Kiai Rifai di Kalikasa. Van Don, seorang lulusan Leiden yang fasih berbahasa Melayu, menyamar sebagai penjual kain dan mencoba menyusup ke lingkungan pesantren. Tapi Kiai Rifai sudah diberi firasat sebelumnya lewat mimpi yang sangat terang, akan datang ular berlidah manusia. Maka saat Van Don datang, Kiai Rifai langsung mengenalinya. Alih-alih mengusirnya, Kiai Rifai justru mengundangnya duduk, diberi teh hangat dan ditanya tentang keluarganya. Van Don terkejut. Ia mengira akan disambut curiga, tapi yang ia terima adalah kasih sayang seorang ayah. Ia bahkan ditawari menginap di rumah santri. Tapi yang paling mengguncang adalah ketika Kiai Rifai berkata padanya dengan lembut, "Jika kamu ingin tahu Islam, aku akan ajari. Tapi jika kamu datang dengan niat jahat, maka Allah lah pelindung kami." Van Don terdiam. Malam itu ia menulis dalam catatannya, "This man is dan rose, not for his words, but for the peace Heradiates." Tak lama setelah itu, Van Don kembali ke pusat pemerintahan dan menyusun laporan yang membuat para pejabat kolonial marah. Kiai Rifai dinilai menyebarkan ajaran yang berbahaya karena mampu menolak kekuasaan tanpa pemberontakan fisik. Maka dikeluarkanlah surat perintah pengasingan. Namun eksekusi perintah itu tidak mudah. Warga Kalikasa mencintai kiai mereka. Setiap penjajah yang masuk desa itu selalu mendapati kendala, ternak mengamuk, jalan lumpur longsor, atau bahkan ditimpa demam tinggi secara tiba-tiba. Kalikasa menjadi benteng gaib yang sulit ditembus. Pada suatu subuh yang kelam di tahun 1859, suara derap kaki kuda dan roda pedati terdengar memasuki Kalikasa. Pasukan kolonial datang diam-diam, mengendap dalam gelap untuk menculik Kiai Rifai. Ia ditangkap tanpa perlawanan, dalam keadaan sedang duduk berzikir di surau. Para santri yang mengetahui hal itu segera menyusul, tapi mereka dihadang dengan todongan senapan. Kiai Rifai hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Biarkan aku pergi. Ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz." Ia dibawa ke Semarang untuk diadili. Tuduhan yang dilontarkan padanya adalah menyebarkan ajaran yang melemahkan wibawa pemerintah dan memprovokasi rakyat agar tidak membayar pajak. Dalam sidang itu, ia tidak membela diri. Ia hanya menyerahkan secarik tulisan yang berjudul, Tanbi al-Ghafilin, peringatan bagi orang-orang lalai. Dalam risalah itu, ia menjelaskan bahwa kezaliman tidak dapat dibenarkan, meski dibungkus dengan hukum negara. Hakikat keadilan berasal dari Tuhan, bukan dari pemimpin yang menindas. Hakim kolonial memutuskan bahwa Kiai Rifai harus diasingkan seumur hidup. Tujuannya adalah melenyapkan pengaruhnya dari Jawa. Ia dikirim dengan kapal ke Ambon, dan akhirnya ke Manado. Dalam pengasingan itu, ia tidak bisa lagi mengajar para santrinya secara langsung. Tapi justru dari tanah asing itulah, ia menulis lebih banyak lagi kitab dan risalah. Dengan bahan seadanya, kadang hanya daun lontar atau potongan kertas bekas, ia menuliskan pemikirannya, tafsir-tafsir ayat, serta wasiat bagi umat Islam agar tetap teguh dalam iman. Para penjaga Belanda di pengasingan tak memahami kenapa setiap hari rumah kecil tempat tinggal Kiai Rifai selalu ramai dikunjungi penduduk setempat. Mereka yang awalnya buta huruf datang hanya untuk mendengar Kiai Rifai berbicara.
Ia mengajarkan tauhid, akhlak, dan kesabaran. Banyak penduduk Ambon dan Manado yang akhirnya masuk Islam lewat bimbingan Kiai Rifai. Ia berkata kepada mereka, Islam bukan agama kekuasaan, tapi cahaya untuk hati yang gelap. Barang siapa menolak kegelapan, ia telah membuka pintu cahaya. Berita tentang aktivitasnya di tanah pengasingan membuat para pejabat kolonial bingung. Mereka telah membuangnya jauh, namun pengaruhnya justru meluas. Di Jawa, risalah-risalahnya terus disalin dan dibaca secara sembunyi-sembunyi. Di Sumatera, ada pelajar yang mengutip pendapatnya dalam majelis taklim. Di Kalimantan, ulama Dayak menyebutnya sebagai imam dari tanah Jateng. Kiai Rifai yang terasing secara fisik, justru menjadi cahaya yang menembus batas geografis dan menembus langit jiwa umat. Tahun demi tahun berlalu di tanah pengasingan. Usia Kiai Rifai sudah melewati 60 tahun, tubuhnya mulai renta, tapi semangatnya tetap menyala. Ia bangun sebelum subuh, berwudu dengan air laut yang dingin, lalu duduk di tikar anyaman dan membaca Al-Quran dengan suara lirih. Anak-anak kampung di Manado sering datang pagi-pagi hanya untuk mendengarnya membaca. Mereka tidak paham bahasa Arab, tapi mereka merasa damai. Suara Kiai seperti menenangkan badai, kata salah satu dari mereka kelak. Meski dipisahkan ribuan kilometer dari tanah Jawa, Kiai Rifai tidak pernah lepas dari hubungannya dengan murid-murid lamanya. Setiap beberapa bulan, datang kapal dari Jawa yang membawa surat-surat rahasia, bukan untuk mengobarkan perang, melainkan untuk menyalakan kembali semangat perjuangan ruhani. Ia membalasnya dengan menulis kitab-kitab kecil seperti Nasham al-Wais, Tarqiyat al-Naf, dan Asrar al-Marifah. Karya-karya ini disalin tangan oleh para pelajar, lalu menyebar ke berbagai penjuru Nusantara. Suatu malam, ia bermimpi melihat Rasulullah datang menghampirinya dalam pakaian putih bersih. Dalam mimpi itu, Nabi bersabda, "Wahai Ahmad, tugasmu hampir selesai. Umat akan meneruskan cahaya itu. Jangan bersedih karena keterasingan, sebab di balik kesunyianmu, langit mencatat semua yang telah engkau nyalakan." Keesokan paginya, Kiai Rifai hanya tersenyum lebih lembut dari biasanya. Ia tidak banyak bicara, hanya menulis satu kalimat di kertas bekas, "Cahaya tidak mati, hanya berpindah penjaga." Pada suatu Jumat yang syahdu, Kiai Rifai duduk di atas tikar menghadap kiblat, ditemani satu santri kecil yang ia ajari mengaji. Usai salat duha, ia berbaring pelan dan menutup mata. Udara terasa hening, angin laut yang biasa menderu kini seolah terdiam. Ia menghembuskan napas terakhir dalam keadaan tenang, tak ada tangis, hanya keheningan suci yang menyelimuti. Warga Manado yang mendengar kabar wafatnya datang berbondong-bondong. Mereka bukan hanya Muslim, tapi juga masyarakat setempat dari berbagai latar belakang yang mengenal kelembutan Kiai Rifai. Ia dimakamkan di sebuah bukit kecil menghadap laut, tempat yang dulu sering ia kunjungi untuk bertafakur. Di batu nisannya, para santri menuliskan, Ahmad Rifai Kalikasa, ulama yang tidak menyerang dengan senjata, tapi menundukkan dunia dengan akhlak. Setelah wafatnya, risalah dan kitab-kitabnya dikumpulkan dan dicetak ulang secara sembunyi-sembunyi. Di kemudian hari, pemikiran Kiai Rifai diakui sebagai fondasi awal gerakan Islam Nusantara yang damai, tajam, dan tetap berakar kuat dalam prinsip tauhid yang murni.